Para business leaders dan intellectual business community, kita jumpa kembali dalam acara CEO Reference. Kali ini kita akan membicarakan topik berjudul The Definitive Guide for Recruiting in Good Times and Bad Times. Jadi good times and bad, judulnya demikian. Saya harus tambahin times juga supaya nggak bingung. Dan artikel ini diambil dari Harvard Business Review bulan Mei tahun 2009. Itu akan membicarakan tentang rekrutmen specifically untuk level senior manager ke atas, jadi level eksekutif. Bukan rekrutmen yang lebih ke bawah, tetapi level yang lebih ke atas, karena level inilah yang lebih strategik dan lebih menjadi pusat perhatian daripada perusahaan-perusahaan. Dan bersama saya adalah Pak Pri Notowidigdo. Beliau adalah senior partner dari Amroth Haver, dan Pak Pri maupun Amroth Haver-nya sudah sangat dikenal di kalangan para owners of companies. Kalau mau cari eksekutif, carilah Pak Pri. Thank you Pak Pri for coming. Well, thank you. Kita beri tepuk tangan Pak Pri. Thank you. Oke, kita akan membicarakan artikel ini berdasarkan dari artikel Harvard Business Review bulan Mei tahun 2009 yang mencerminkan kondisi rekrutmen eksekutif di seluruh dunia. Tetapi tentunya yang lebih applicable dari kita adalah kita membicarakannya tentang situasi tersebut dalam konteks Indonesia, ya. Dan saya kira di Indonesia dalam urusan recruitment of executives, nobody can beat Pak Pri. Sekarang bagaimana situasi rekrutmen eksekutif di Indonesia ini, Pak? Karena menurut artikel ini, along with the recessions yang coming dengan masalah financial dari Amerika tersebut merembet ke seluruh dunia, bahwa banyak perusahaan dan Indonesia sendiri seringkali meributkan adanya PHK. Ya pun kalau nggak ada PHK berarti dia freeze rekrutmen, nggak akan merekrut yang baru, sehingga seringkali kalau sambil freeze ada yang pensiun, maka ya nggak di-replace dulu gitu ya. Jadi boleh dibilang aktivitas untuk merekrut itu menurun jauh dibandingkan masa-masa bagus seperti di 2008, awal tahun 2008 gitu ya. Nah, sekarang kondisi rekrutmen di Indonesia ini seperti apa? Apakah tetap banyak permintaan karena Pak Pri sebagai salah satu penyuplainya juga, ataukah memang juga lagi lesu nih Pak cari eksekutif? Memang orang bilang ngapain sekarang cari eksekutif, cari sales dulu lah gitu ya, jangan cari eksekutif gitu. Gimana Pak? Ya itu menarik sekali. Mungkin sejak bulan tahun lalu, bulan November, tiba-tiba ada 7 multinational company clients cancel kontrak. Dan itu merupakan buat kami emang di kontraknya itu harus dikatakan dalam kontrak tersebut harus merekrut gitu atau gimana Pak? Kenapa di cancel? Di cancel oleh karena ya ada satu multi finance company mau start up terus nggak jadi start up, padahal sudah milih 2 clients, candidate sudah milih 2 candidate, sudah mau sign, tapi terus tiba-tiba dapat directive bahwa ini world crisis. Terus dapat directive, we close all our businesses, sehingga tidak jadi buka di sini. Nggak jadi buka di Indonesia. Ya. Nah, buat kami itu merupakan 40% decrease in business or $240,000. So itu cukup signifikan buat saya. Saya jadi depressed, saya jadi nggak bisa tidur. Wah, terima kasih. Tambah makan. Tadi ada komentar itu saya kok makin gemuk gitu. Kalau stres itu makan banyak. Terus ini ada secara statistik itu ada survey of the AASC, to the professional body of recruiters, the Association of Executive Search Consultants melakukan survey, and worldwide it's gone down 40 to 50%. 40 to 50% worldwide. Worldwide. Tapi Pak Pri sendiri mengalami memang 40% juga. 40%. Berarti along with the numbers itu dong. Nah, about 1 month ago itu ada International Partners Conference Amroth Haver di Prague, dan saya merasa beruntung hanya 40%. Malah ada beberapa perusahaan partner member firms dari negara lain seperti Ecuador, seperti Belgium gitu terpaksa tutup, bangkrut.
Jadi tidak ada penghasilan. Nggak ada penghasilan sama dari sekali. recruitment tersebut ya. Betul. Nah, terus dari situ, what do we do now? Ya, nah, jadi opportunity-nya itu adalah ya kalau recruitment turun, ya we have to go into related business. Ya, jadi kalau tadi Pak Bayu mengatakan mungkin ada downsizing. Ya, jadi salah satu akibat itu ada 4 perusahaan downsize dari 20 sampai 30% of their force. Itu di Indonesia, kita ngomong di Indonesia saja. Terus dari situ opportunity-nya buat kami itu adalah untuk meng-offer mereka itu outplacement service. Jadi apa itu outplacement service? We help their employees to find jobs, to counsel them to accept the situation dan to prepare them gitu. For termination. For termination and for repositioning. For repositioning. Nah, terus yang bayar itu nanti perusahaan. Karena ditanya kenapa kok perusahaan mau bayar ini? Udah di PHK kok mau bayar? Karena itu kembali lagi ke brand equity. Jadi kembali lagi ke we want to maintain goodwill in the community. We want to maintain our name. Dan itu untuk impactnya for the orang-orang yang di PHK itu juga lebih positif toh. Mereka akan kembali. Jadi you don't burn the bridges, ya, you continue the relationship. Gitu. Oke. Nah, menurut artikel ini Pak, katanya kan we have to learn from history. Repertoire. Gitu, history will repeat itself gitu kan. Nah, menurut artikel ini dari history yang sebelumnya bahwa dia mengambil contoh misalnya pada kasus tahun 2001 9/11 ya, waktu bom di World Trade Center, kemudian diikuti oleh resesi di seluruh dunia ya. Tapi ternyata resesi itu nggak berlangsung sangat lama, dan tahun 2000 dan pada saat resesi tersebut banyak perusahaan yang fire eksekutifnya ataupun memberhentikan eksekutifnya, tidak mencari eksekutif lagi, dan freezing ataupun downsizing. Tetapi ternyata itu nggak lama, dan 2003 mereka mulai keributan lagi, mulai kesulitan lagi mencari eksekutif yang menggantikan posisi untuk mereka yang sudah fire sudah hilang tersebut, karena mulai ekonomi picking up gitu. Pada saat picking up itu maka mereka kesulitan mencari rekrutmen dan harus bayar Pak Pri lagi yang mahal gitu kan. Value for money. bayar rekrutmen service yang mahal, dan time is very short gitu ya. Jadi mereka kesulitan untuk mencari. Nah, apakah histori ini juga akan terulang? Menurut penulis ini pasti akan terulang. Jadi dalam hal ini walaupun di dalam bad times kita tetap harus memperhatikan rekrutmen, katanya Pak Pri. Menurut Pak Pri gimana this principle, Pak? Iya, karena seperti minggu lalu saya dapat call, dapat order, malah udah langsung diberikan order cari 7 financial controller untuk group of companies. So group of companies, ada 10 companies, terus mau di-place di mana-mana. Terus itu karena ada yang mundurkan diri, ada beberapa mundurkan diri, ada yang new expansion of business walaupun ini ada resesi dan lain-lainnya. Terus tiba-tiba bilang, "Okay, Pak Pri, when can you send me the CVs? Send it to me tomorrow." Terus loh, ini bukan hanya ambil CV dari bookcase terus nanti dikirim, tapi ada due diligence istilahnya. Dan saya belum sempat bicara sama orangnya, belum lihat backgroundnya, karena you have to look at that. Nah, ini the article menarik itu karena sebetulnya if they had done their due diligence sendiri, itu nggak usah manggil saya. Oh gitu. Atau manggil saya, memberikan saya waktunya yang lebih longgar gitu. Karena the essence of the article bagi saya itu adalah you have to link recruitment needs with your business plan, with your business strategy. Jadi in other word, kalau baca artikel ini bisa-bisa Pak Pri they don't need you anymore, Pak. Betul. Wah, ini mahal sekali artikelnya nih, Pak. Mahal dan sangat valuable, benar. Nah, tapi itu juga opportunity buat orang-orang seperti saya, headhunter,
ya karena business is going down. So I said, well, let me help you to set up this system for you. Jadi itu opportunity lagi. Okay. Dari sisi let's put this system of recruitment for your company to be related, tied to your business strategy. Okay. And let's look at it along. And then kedua, we can also train your people, so that you don't have to call me again. Yeah. It's good. It's very smart. It's very smart, Pak Budi. Jadi seperti saya biasa memberikan training kepada participants. Sekarang I open up a class how to be a trainer gitu, Pak. Train the trainers, ya. Train the trainers. Bukan hanya presentation skill, tapi how to make the module, how to plan the module, how to evaluate the training. Jadi dengan demikian, I empower the company untuk develop their own people to be able to develop training gitu, Pak. Nah ini jadi itu bisnis juga gitu kan. Apa itu 5 bulan yang lalu itu ada NGO dari Aceh. Terus mereka itu minta bantuan untuk outplacement program, mau PHK 25 orang. Terus pas saya masukkan proposal saya, mereka mungkin agak kaget sedikit ya. Kaget sedikit atau banyak ya? Tapi mereka tertarik dengan konsepnya. Terus akhirnya, what are we going to do? Terus akhirnya saya propose seperti Pak Bayu tadi, okay, let me train the trainers. I will train your people to implement this outplacement. Outplacement. The outplacement program. Okay. Wah, it was a good deal. A good deal. Jadi win-win toh akhirnya. Right. So mungkin fee-nya beda dengan fee recruitment, tapi ya ada cash flow gitu. Bisa saling membantu. Jadi stresnya udah hilang Mas sekarang. Belum berat badan saya masih perlu diturunkan. Gitu. Oke, para business leaders dari Electrolysis Community, kita harus break dulu sejenak untuk masuk ke dalam segmen berikutnya. Buat Anda yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 08 96 kali 788. Anda bisa memberikan komentar, pertanyaan, ataupun memberikan tanggapan atas topik kita hari ini ataupun program CEO Reference. Kita break untuk masuk ke dalam segmen berikutnya.